yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV Asli Jogja. Kali ini saya bertemu dengan seorang pelukis yang sudah senior, yaitu Bapak Hendra Buana, yang ditemani oleh Mbak Ipung dan Mbak Yuli. Beliau berdua ini adalah tim manajemen dari Pak Hendra Buana. Langsung saja saya berjumpa dengan Pak Hendra Buana dan kedua tim manajemennya. Selamat berjumpa Pak Hendra. Ya. Mbak Ipung, selamat berjumpa. Halo. Mbak Yuli, selamat jumpa ya. Nah, langsung saja Pak Hendra Buana, saya yakin pemirsa RBTV di rumah itu pasti sangat rindu dengan apa yang akan diungkapkan oleh Pak Hendra Buana, terutama karya-karya selama 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini. Kelihatannya perkembangannya kan sangat berbeda sekali itu. Gimana bisa diceritakan Pak? Ya, baiklah. Ya. Orang banyak mengenal saya dulu itu di pelukis yang kaligrafi. Iya, iya. Kaligrafi. Nah, sekarang ini bukan baru-baru ini ya, lebih kurang 5 tahun belakangan ini memang banyak karya-karya yang religius yang bukan sekedar penggambaran tulisan-tulisan itu. Iya, iya. Tapi saya mencoba memaknai atau mencari yang mulai dari yang tersurat, tersirat, dan yang tersuruh dari makna ayat itu. Saya coba menggambarkan. Iya, iya. Misalnya, Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. sebuah kisah dari Bahtera Nuh itu, Iya, iya. sebuah kisah dari Nabi Sulaiman, sebuah kisah dari Ratu Balkis itu. Bagaimana saya coba menggambarkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ayat-ayat itu sebenarnya kita bisa membuat suatu penggambaran. Jadi bagaimana kita coba menggambarkan salah satu ayat misalnya. Kalau boleh saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kan gitu di surat Ali Imran 190 itu. Iya. Kalau diartikan, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Nah, jadi kita cenderung dong bagaimana memikirkan itu ayat. Ya, artinya tanda-tandanya sudah Iya. diadakan gitu ya. Nah, begitu tanda-tanda sudah diberi Tuhan gitu, ini pasti bakal terjadi ini setelah tanda-tanda itu. Macam dulu di Parangtritis ada air di permukaan laut, tiba-tiba ada kok cahaya merah, bagaimana? Saya sendiri ikut menyaksikan cahaya itu. Tiba-tiba memang terjadi gempa. Itu kalau menurut saya, analisa saya, secara gaib barangkali ya, itu di dalam itu memang ada ini gua yang dalam yang bersentuhan menyemburkan api, mencahaya ke atas. Nah, misal itu. Nah, saya coba menggambarkan itu. Bahkan karya saya yang terbaru sekarang itu. Kemarin saya buat yang terakhir. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Saya ke Mbak Ipung sekarang. Mbak Ipung dari sisi manajemen yang terakhir saya tahu belakangan dipegang Mbak Ipung ya, sekarang juga ada Mbak Yuli juga. Bisa diceritakan Mbak Ipung? Masih melanjutkan dari Bang Hendra tadi, di mana banyak ya orang yang menganggap Hendra Buana ini adalah pelukis kaligrafi. Tapi secara saya pribadi setelah melihat karya-karya beliau, itu bukannya Bang Hendra cuma hanya untuk lukisan kaligrafi aja, tetapi religi ya, lebih ke religi. Dan banyak juga karyanya yang dahsyat menurut saya, yang spektakuler gitu, dimana tidak hanya untuk lukisan yang kaligrafi aja sifatnya begitu.
kemudian saya mencoba memamerkan. Kala itu tahun 2012, akhir 2012 di awal 2013 ya, masih berlangsung karena 3 minggu di Jogja Galeri bersama Pak Kimpling. Itu saya tayangkan juga loh Pak. Ditayangkan juga kan Pak Argo. Itu saya salah satu pembuktian bahwa Hendra Buana bukanlah hanya seorang pelukis kaligrafi Arab gitu ya. Tapi di situ saya membuktikan dan alhamdulillah pameran waktu itu sukses ya Pak. Tetapi ruhnya Hendra Buana saat melukis yang berada di lukisan-lukisan kaligrafinya itu memang sangat dalam Pak. Sehingga saya di 2013 juga pas saat bulan Ramadan saya mengadakan lagi pameran khusus karena di bulan Ramadan juga mengadakan lukisan spesial pameran kaligrafi Arab. Mutiara Ramadan ya. Yang di SD Square itu ya. Yang di SD. Bapak juga itu ya Pak Argo juga ini ya. Yang melukis 10 meter itu ya. Supaya dan belakangan laku gitu loh lukisannya. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Dan Nopo berdikari, yes. Nopo berdikari, yes. Sampai saat ini juga, jadi Hendra Buana tidak meninggalkan lukisannya yang kaligrafi, tapi juga terus ya Pak ya. Saya anggap Hendra Buana masih punya banyak ide-ide ataupun yang di dalam sini yang ingin dituangkan, divisualisasikan dalam bentuk lukisan itu, monggo saya itu kan. Tapi kebanyakan memang yang seperti yang Pak Argo lihat saat ini ya memang religi ya. Adapun baik di kaligrafi maupun di lukisan-lukisan yang lain yang itu tetap Hendra Buana ada itu ya. Dan sampai saat ini terus saya ingin terus eksistensinya Hendra Buana yang harus saya jaga karena saya selaku manajemennya. Makanya kenapa saya tarik lagi Mbak Yuli di sini untuk menambah kuat tim saya Pak. Menambah kuat tim saya gitu. Juga masih beberapa yang lain tapi kebetulan lagi jalan semua Pak. Saat ini gitu. Saya sedikit ingin tanya sama Mbak Yuli nih sebagai istilahnya pendatang baru dalam timnya Mbak Ipung ya. Apa yang Mbak Yuli rasakan ketika memulai istilahnya memasarkan karya Mas Hendra Buana? Iya, pertama saya lihat itu lukisan Batra Nuh yang 3x10 itu saya benar-benar terpukau sampai saya foto beberapa kali. Malam saya lihat lagi, gila ya, ada lukisan kayak gini ya. Mungkin saya orang awam karena selama ini saya berkecimpung di dunia perbankan, saya awam dengan lukisan. Saya tahu lah lukisan-lukisan yang spektakuler seperti apa itu saya tahu. Cuman yang ini benar-benar apa ya? Aduh, ada sesuatu di dalam yang saya nggak bisa dari batin ya. Hanya bisa dirasakan gitu. Iya, hanya bisa dirasakan tapi nggak bisa diutarakan. Diungkapkan ya. Iya. Memang ada sesuatu yang lukisan itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Tapi dari batin itu kita ada melihat lukisan itu. Kalau istilahnya Pak Hendra Buana tadi tersurat, tersirat sama tersurup. Betul. Nah itu kan seperti ini, benar hidup loh Pak. Dan dibilang apa ya? Dibilang nuansa Islaminya memang ada, tapi tidak murni kaligrafi tidak. Tidak. Artinya Mbak Yuli optimis ya untuk bisa nanti membawa ini ke. Bagus sekali. Beberapa ini saya tawarkan melalui teman-teman yang di Jakarta. Mereka benar-benar suka bilang ini bagus sekali. Tidak ada duanya. Nopo berdikari, yes. Nopo berdikari, yes. Karyanya Pak Hendra Buana karena saya juga sedikit banyak ngikutin juga itu. Karya yang misalnya Kapal Nabi Nuh. Itu kan tidak hanya 1, 2, 3 atau 4 kan. Tapi kan cukup banyak juga. Hendra Buana membuat karya. Orang bilang punya saya terbanyak
Ya, mungkin aja dia ngikutin perkembangan saya. Sejak tahun 95 dulu saya buat pertama. Karya tahun 95 itu dikoleksi oleh Taman Mini, Museum Bahari. Sampai yang sekarang dikoleksi oleh daerah orang timur Pak Agus itu yang 3 kali 10 meter, orang Lombok ya. Lombok ya. 3 kali 10 meter. Nah, yang 10 meter itu ya? Iya, 3 kali 10 meter itu. Nah, kenapa banyak? Ya memang saya sangat-sangat begitu ini. Orang kan taunya Batrano, taunya kisahnya itu di luar negeri sana, ditemukan di Turki. Sebenarnya itu, saya nggak bilang wallahu alam lagi. Kalau saya yakin sekali kisahnya di Bromo itu. Ini saya bicara di Jawa ya kan. Nah, tapi Anda mau sepakat sama saya, terserahlah. Yang jelas pendapat saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Fahmi Bashah itu. Kalau Bahtera itu berasal dari daerah Jawa Timur. Jadi kalau begitu Nabi Nuh dari situ juga. Lah iyalah, masa enggak? Jadi itu dibuktikan dengan ditemukannya kayu yang Javatik istilahnya itu kan hanya di Jawa Timur. Tidak ada di Thailand, tidak ada di Turki, di negara-negara lain. Apalagi Timur Tengah ya Pak. Nah, dan kapal itu hanya dibuat dengan sebatang pohon. Bayangkan betapa besarnya itu pohon. Hanya dibuat dengan sebatang pohon. Yang panjangnya ditemukan di Turki sekarang tuh 137 meter paling kurang. Bagaimana mungkin tuh kapal bisa nyampe sana? Nah, logika lagi yang main. Kalau ketika gunung es mencair, gunung es tingginya berapa? Kalau nggak salah 11 kilometer. Gunung aja 3 kilo kan udah begitu tinggi. Ini 11 kilo tinggi gunung es itu mencair. Selama 6 bulan kapal itu ngambang. Di saat itu terjadilah gunung es mencair setinggi itu. Maka sampailah dia, kapal itu ngambang gitu aja sampai di Turki. Kejadiannya 5.000 tahun lebih yang lalu. Artinya secara konseptual Mas Hendra Buana lalu tertarik dengan itu dan berusaha untuk memvisualkan karya lukis ya sekarang ini. Iya, jadi kapal itu tidak ada bentuk-bentuk apa, dia bentuknya sangat sederhana dia. Hanya dari pohon aja kok. Tidak perlu dikasih ukiran-ukiran segala, tidak perlu. Karena itu sifatnya sangat ini sekali fenomenal waktu itu. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah tontonan yang tentu saja saya yakin Anda sangat tertarik sekali bahwa kali ini Hendra Buana menampilkan sesuatu yang sangat berbeda dengan Hendra Buana yang dulu, tapi tetap ada kaitannya antara